Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Saat ini kami sudah bersama dengan salah satu seorang warga dari Sewon yang alhamdulillah sudah bisa kembali ke tanah air, ke Indonesia, ke Yogyakarta, di mana Bapak Beri. Bapak Beri ini menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang ada di negara Kamboja. Saat ini kami akan melakukan sedikit wawancara dengan Bapak Beri, bagaimana tentang kronologisnya, kemudian dengan tujuan supaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Bantul khususnya, Ya. dan ini menjadi bentuk pencegahan ya, Iya, untuk Pak. teman-teman yang lain supaya tidak terjadi kejadian seperti yang Pak Beri alami. Nah, ini sudah dengan Pak Beri, monggo Pak Beri untuk awal muasal Bapak Beri mendapatkan tawaran pekerjaan ke negara Kamboja itu seperti apa? Ditawari di teman di medsos, Pak. Ditawarin di Di medsos, medsos, ya, terus dengan gaji 400 sampai 800 dolar, 400 400 dolar sampai sampai 800 800 dolar dolar. itu per bulan. Nah, kita tidak tahu itu kerjanya sebagai scam, rupanya yang diiming-iming kerjanya sebagai kayak just tip di resto kayak gitu. Jadi Bapak ditawarkan di Iya, sosial media besar, semacam Facebook, Pak. semacam Facebook Nah, ya, melalui chatting atau ada iklan? chatting, telepon juga, iya, Setting telepon, kemudian iya, ditawarkan di sosial media iya. dengan gaji sekitar 400 Terus sampai 800 dolar. dolar. Ya. Di Kemudian, tempatnya di pertama di tempat yang negara yang aman kayak Malaysia, Singapura. Tapi pas sampai keberangkatan itu di bandara malah dibawa ke Kamboja jadi gitu. Bapak posisinya itu sudah menghubungi salah satu orang dari yang memasang lowongan tersebut. Mm-mm. Jadi sudah menghubungi, ditawarkan pekerjaan di Malaysia, Korea Selatan seperti Iya, itu. benar, Pak. Kemudian sampai di bandara seperti apa? Rupanya beda. Di bandara kita dikasih tiketnya ke Malaysia. Kalau di Malaysia kita malah kita diberangkatin ke Kamboja. Oke. Alasannya kota ininya pegawainya di sana sudah habis, pegawai baru sana, karyawan baru sana. Ya, jadi Gitu. Bapak Beri dari Indonesia, Hmm. kemudian tiketnya ke Malaysia ya. Malaysia, Tiketnya ke ya. Malaysia, ternyata di Malaysia Itu lagi diberangkatin lagi ke diberangkat Kamboja. lagi. Ada ini enggak intervensi ketika sampai di Ada, Pak, itu Malaysia? ancaman dari orang-orang agen itu yang udah intervensi kita dengan senjata tajam, ancaman. Soalnya di sana juga sudah kerjasama sama agen itu. Oh, Kita jadi nggak ada pembelaan, nggak boleh ada pembelaan gitu. jadi Pak Beri sampai di Malaysia sudah diancam oleh Iya, beberapa orang. iya. Diancamnya dalam bentuk apa? Ditempelin dengan senjata tajam itu. Sudah diacungkan senjata Iya. tajam, Kita pisau seperti itu. satu orang itu kita diancam dua orang. Jadi Dideketin Pak dua orang. Beri dari Jakarta berapa orang? Kalau dari Jakarta itu keberangkatan kemarin 6 orang. 6 orang. Iya, barengan saya. Sampai ke Malaysia semuanya diancam. Diancam semua. Diancam. Kemudian sampai ke Malaysia itu berapa lama nunggunya? Nunggu sekitar sampai 2 jam, Pak. 2 jam. Saya delay 2 jam di sana pesawat Kambojanya. Pak Beri belum tahu kalau akan ke Kamboja. Belum, pas tahu ya pas di Malaysia itu, Pak. Jadi sesampai Langsung Malaysia dikasih tiket. baru tahu kalau itu akan diberangkatkan Iya, ke Kamboja. ke Phnom Phnom Penh. langsung Iya. ya. Oke, jadi sudah ada tiket, kemudian berangkat langsung ke Iya. Kamboja Tiba jam 1 malam. jam 1 malam waktu Kamboja. Iya, sama sih, Pak. Waktunya sama ya? Sama, Pak, waktunya. Oke. Jam 1 malam sampai Kamboja, kemudian Kita dibawa ke perbatasan Vietnam sama Thailand. Ke Vietnam dan Kamboja. jadi sampai Kamboja sudah ada yang jemput. Terus dibawa ke perbatasan Vietnam. Jadi sudah ada ya kendaraan yang menjemput rombongan. Iya, semacam taksi gitu. Ada yang mengancam juga di sana. Di sana kita nunggu dia di perbatasan Vietnam, saya nunggu dia keluar. Rupanya yang 2 orang yang suruh ditinggal.
Oke. dijual di perusahaan judol. Oh, jadi sampai di Kamboja ada yang dijual lagi Ya, orangnya. iya dijual. Satu orang itu $4.000, Pak. Satu orang $4.000 $4.000 ke ke perusahaan agen. judi online. Iya, kita dijual ke Oke. judi online. Yang 4 orang itu dibawa ke Provinsi Sihanoukville di KPS. Oh, termasuk Bapak. Iya, Termasuk di Bapak. komplek Golden Casino. Oke. Jadi setelah itu dijemput kemudian langsung ke salah satu tempat perusahaan itu. Iya, perusahaan. Kemudian apa yang terjadi? Apakah langsung bekerja atau Di kerjanya kebesokannya, Pak. besoknya? Iya. Di training 2 minggu dulu, Pak. Oke, kalau jenis pekerjaan setelah Bapak berangkatkan ke Kamboja itu apa? Pekerjaan Saya sebagai scam, Pak, marketing scam. scam, penipuan ya? Iya, penipuan. Hmm. Jadi, Penipuannya dalam bentuk apa? kita harus menjalin hubungan dulu ke member target. Kita sebagai perempuan, Pak. Oh, Pak Berry Iya, berposisi sebagai Iya, perempuan karakter perempuan. untuk menawarkan produk Nah, produk di TikTok global, Pak. E-commerce, TikTok global. plafonnya. Oke. Jadi Pak Berry berperan sebagai perempuan Iya. menawarkan produk. Iya. Tapi itu penipuan, Mbak ya? Iya. Tidak ada produknya. Iya, produknya nggak ada. Produknya Jadi nggak ada. yang kita yang jalin hubungan, kita yang ngajak dia ke TikTok global, tapi yang untuk bertransaksi diserahin ke leader. Oke. Nah, kita udah dapat nomor WA-nya, kita jalin hubungan kepercayaannya dia. Kalau dia percaya, udah simpan ke kita, baru kita lemparin ke leader. Oke, Bapak Seterusnya leader yang terusin. sebagai marketing ya, marketing sebagai untuk scam Iya, tersebut. staf marketing. Jadi Bapak bekerja untuk menarik orang Iya. untuk membeli sebuah produk yang itu Iya. tidak ada produknya. Itu bertahap, Pak, deposit, Pak. Deposit ya. Deposit, ada 10 tahapan depositnya. Oke. 1 sampai 3 itu 10 juta depositnya. Oh iya. Terus 4 ke 5 itu sampai 50 juta. Oke. Nah. Itu di platform sosial media Iya, juga. barangnya bermacam-macam nanti dapatnya gitu. Iya. Dengan terus dirinciin keuntungannya setiap barang segini, Oke. segini Oke. gitu. Selama bekerja itu ada tindakan dari perusahaan atau ada aturan yang seperti apa dari perusahaan? Peraturannya ya denda kayak kita ke buang air kecil tuh kalau telat dari 5 menit kita didenda $10. Ke kamar kecil Ya. untuk Buang buang air kecil $5. $10. $10. Terus kalau BAB itu $25. Kalau terlambat, Ya. diberi waktu berapa menit? Kalau BAB cuma 10 menit. BAB 10 menit. Ya. Terus kita nggak dapat nomor WA atau report Iya. gitu sehari didenda $10. Didenda $10. Iya. Untuk jam kerjanya seperti apa? Dari jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Jam 8 pagi sampai jam 1 malam. 2 kali istirahat. 15 jam ya. Iya. Waktu istirahat juga dibatasi. Dibatasin cuma setengah jam. Oke. Itu nggak boleh lebih, kalau nggak didenda 10. Oh gitu. Per detiknya $10. Per detik. Per detik. Per detik. Oke, berarti jam tidur mulai dari jam Kita jam 2 kita harus tidur. jam Kalau 2 harus tidur. pihak dari Algojo kayak orang Kamboja itu operasi, ngecek ada yang main HP, kita disetrum sama didenda. Disetrum sampai didenda. Oke. Untuk rombongan Bapak yang bekerja itu sudah ada yang pernah dapat perlakuan fisik 2 orang udah, dia mencoba mengkabur. cuma mau kabur. Iya. Sampai Hukumannya digebugin, Pak, disetrum digebugin digebuknya. sampai nggak bergerak. Terus itu nggak tahu dibuang kemana. Oh gitu. Dibawa pakai mobil malam-malam. Jadi kemungkinan Pak Berry dan teman-teman untuk kabur itu kecil ya? Kecil, Pak. Terus di mana-mana ada Algojo, di mana-mana juga ada CCTV. Oh. Semua ada CCTV-nya. Kamar aja CCTV ada. Untuk kompleks perkantoran itu seperti apa gambarannya, Pak? Satu gedung itu 10 lantai, Pak. Satu gedung Nah, 10 satu lantai. komplek itu ada 15 gedung. Yang nggak belum aktif itu dua gedung yang belum aktif. 14 sama gedung 14, gedung 15 belum Iya. aktif. Di satu komplek itu ada 15 gedung, 15 gedung, 15 gedung 10 lantai. 10 lantai. 10 lantai. Gedung WNI itu yang kerja itu ada di gedung 10, gedung 7, gedung 3 sama gedung 5. Iya. Gedung 9 ini tempat hiburan, Pak. Oh. Pak Berry sudah pernah mendapatkan gaji atau Belum. Cuman kasbon berupa saldo. saldo? Iya. Pakai ID card itu saldonya. Oh gitu. Itu untuk belanja di. Udah belanja di minimarket. Jadi di sana, belum pernah di dalam. mendapatkan gaji. Belum pernah Belum sama pernah sekali. mendapatkan gaji. Oke. Jadi untuk proses pekerjaannya tadi sudah, Pak. Untuk
Pak Beri bisa sampai kembali ke tanah air ini prosesnya secara singkat seperti apa? Ada penggerbekan tanggal 15 Pak. Ada penggerbekan. Tanggal 15 kita perdarai semua WNI. Iya, Cari pelindungan dulu, jangan sampai ketangkap sama polisi imigrasi Pak. iya. Soalnya kalau ditangkap imigrasi itu harus 6 bulan di penjara. Baru kita dipulangin ke WNI ke Indonesia. Makanya kita tujuan kita semua WNI itu ke KBRI Pak. Iya. Jadi awalnya ada penggerbekan, Iya. kemudian rame-rame pekerja kabur. Iya. Jadi kesempatan itu kita sembunyi di hotel-hotel dulu Pak. sembunyi di hotel. Di hotel, kalau ada uang di hotel, yang ini lain pada ngumpet Pak di rumah warga. Kalau ada yang mau nolong kita di rumah warga gitu Pak. Oke. Kronologi singkat Pak Beri, Iya. Pak Beri bisa kembali ke Indonesia tadi kan berawal dari penggerbekan ya. Iya Pak. Kemudian Pak Beri berada habis itu kabur berada di Di KBRI. KBRI, habis di KBRI itu disediai penampungan Pak. Ada penampungannya. Penampungan. Oke. Berapa orang Pak yang di penampungan? Ribuan Pak. Ribuan orang. Ribuan, ada 2 penampungan Pak. Ada ribuan penampungan, ada 2 penampungan. Di pertama di Sensok Pak, Iya. yang Pecentong itu selang 2 hari baru ada di Pecentong. Itu dari penggerbekan semua ribuan orang itu. Iya. Ada yang di hotel juga Pak. Ada di hotel. Kalau yang mampu dibayar hotel ya di hotel Pak. Ada yang pokoknya nggak ada yang di luar KBRI, dibawa ke penampungan semua. Oke. Jadi selama 4 bulan ini ya Pak Beri total ada di penampungan Iya. menunggu untuk kepulangan Iya, itu. nunggu nama keluar, terus nunggu ada yang bantuan dari Iran tiket gitu Pak. Oke. Jadi kemudian Pak Beri bisa menghubungi pihak keluarga Iya. untuk memproses Iya. kepulangan Pak Beri Iya, ini benar, sampai Pak. ke tanah air ini. Iya Pak. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kejadian yang dialami Pak Beri selama ada di Kamboja supaya masyarakat Bantul pada umumnya, pada Ya, khususnya intinya Pak nggak usah ikut percaya untuk kerja di luar negeri yang 0 rupiah biaya 0 rupiah itu. Soalnya semuanya itu pasti ada di balik itu ada kejahatan di situ Pak. Itu biaya 0 rupiah itu dari pembuatan paspor, perjalanannya, tiket gitu. Itu semua pasti ada tidak kebaikan di situ Pak. Oke. Berarti melalui sosial media juga jangan sampai mudah dipercaya gitu ya. Itu bagi yang itu yang media sosialnya itu lebih baik di privat aja. Jangan jadi target. Yang buat pengusaha-pengusaha itu jangan harus di privat, terus pertemanannya harus 1.000, terus itunya itunya tidak mudah kasih nomor WA dari media sosial, soalnya bisa disalahgunain semua kayak gitu. Jadi jangan asal memberikan nomor pribadi ya. Iya. Kemudian sosial medianya Ya, juga. terus identitas dia juga jangan dikasih tahu dia sebagai pengusaha ini, atau terus status dia duda atau apa gitu, jangan itu intinya di privat aja media sosialnya. Itu dia teman-teman semuanya, wawancara kami singkat dengan Pak Beri yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di negara Kamboja. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya Pak Beri, dan Pak Beri menjadi yang terakhir kalinya untuk menjadi korban TPPO di negara Kamboja ataupun dimanapun itu berada. Yang paling penting adalah teman-teman semuanya bisa menjalankan, misalnya mencari pekerjaan itu melalui prosedur yang benar, melalui prosedur yang resmi seperti itu. Terima kasih Pak Beri atas waktunya. Semoga nanti diberikan kesempatan yang lebih baik lagi bekerja di secara resmi Pak. seperti itu. Terima kasih Pak Beri. Terima kasih Pak ya.